Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Arifah dengan NIM 2122218 akan menjelaskan terkait konsep Al-Qawaidul Khamsah, yang mana Al-Qawaidul Khamsah yaitu 5 kaidah pokok dalam hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah cabang lainnya. Adapun kaidah-kaidah ini sangat dibutuhkan dalam melakukan istinbat hukum atau pengambilan dan penetapan hukum, karena kaidah-kaidah hukum itu merupakan instrumen dalam menetapkan hukum. Apabila diibaratkan dengan sebuah mesin, maka kedudukan kaidah hukum itu sebagai onderdil-onderdilnya. Adapun pembagian dari kaidah-kaidah tersebut diantaranya yaitu kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung niatnya. Adapun contohnya yaitu yang pertama, sholat. Contohnya, ketika dua orang melakukan gerakan sholat yang sama, yang orang pertama berniat sholat zuhur, sementara orang kedua tidak berniat apa-apa, hanya ikut-ikutan saja. Jadi, hanya orang yang berniat sholat zuhur yang sah sholatnya. Tanpa niat, sholat tidak dianggap ibadah. Yang kedua yaitu, dua orang tidak makan dan minum dari subuh hingga maghrib. Orang pertama berniat puasa Ramadan, sementara orang kedua hanya tidak makan karena sibuk bekerja. Jadi, yang berniat puasa Ramadan mendapatkan pahala dan sah puasanya. Yang tidak berniat tidak dianggap berpuasa secara syariat. Yang ketiga, mandi wajib. Yang mana jika dua orang mandi, orang pertama mandi dengan niat menghilangkan hadas besar seperti setelah junub, orang kedua mandi hanya untuk menyegarkan badan. Maka mandi orang pertama sah sebagai mandi wajib, sementara mandi orang kedua tidak menggugurkan hadas karena tidak disertai niat. Kaidah yang kedua yaitu al-yakin la yazullu bil syak, yang mana keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Adapun contohnya dalam kasus wudhu, yang mana seseorang yakin sudah berwudhu, lalu setelah beberapa waktu ia ragu apakah masih punya wudhu atau sudah batal. Karena ia yakin bahwa ia sudah berwudhu dan hanya ragu apakah batal atau tidak, maka hukumnya tetap dianggap suci, yaitu masih punya wudhu. Kaidah yang ketiga yaitu al-musyaqqah tajlibul taisir. Artinya yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya, jika seseorang menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam menjalankan hukum syariat, maka Allah memberikan keringanan atau rukhsyah agar hukum itu menjadi lebih mudah. Adapun salah satu contohnya yaitu ketika seseorang tersesat di hutan berhari-hari tanpa menemukan makanan halal, ia hanya menemukan bangkai atau daging babi. Sementara hukum asal makan babi haram dalam Islam, yang mana terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Namun, karena ia dalam kondisi darurat, jika dia tidak makan bisa menyebabkan kematian, maka ia diperbolehkan makan babi secukupnya untuk bertahan hidup. Kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzal, yang mana kemudaratan harus dihilangkan. Maksudnya, segala bentuk bahaya, kerugian, atau kezaliman yang menimpa seseorang atau masyarakat wajib dihilangkan atau dicegah menurut hukum Islam, meskipun harus merubah atau membatalkan sesuatu yang sebelumnya dibolehkan. Adapun contohnya, yang pertama yaitu menimbun beras. Seorang pedagang membeli dan menyimpan beras dalam jumlah besar saat harga murah lalu menunggu harga naik drastis baru menjualnya. Bahayanya, kelangkaan beras dan naiknya harga menyebabkan kesulitan masyarakat luas. Jadi, pemerintah boleh melarang atau memaksa menjual dengan harga wajar untuk mencegah kerugian masyarakat. Contoh yang kedua yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami melakukan kekerasan fisik atau psikologis terhadap istrinya, maka dapat membahayakan jiwa, mental, dan keselamatan pasangan serta anak-anak. Jadi, KDRT harus dicegah atau dihentikan. Bahkan perceraian diperbolehkan jika itu cara terbaik menghilangkan bahaya. Yang ketiga, membatalkan akad jual beli karena ada unsur merugikan, yang mana seseorang membeli baju, ternyata barang tersebut cacat atau tidak sesuai spesifikasi, dan penjual tidak memberitahukannya. Maka, kerugian bagi pembeli karena ditipu atau tidak mendapatkan haknya. Jadi, pembeli berhak membatalkan akad jual beli, hak khiar karena ada unsur mudarat atau tipuan atau cacat tersembunyi. Kaidah yang terakhir adalah al-adah muhakamah.
Artinya, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Maksudnya, dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Adat mencerminkan realitas kehidupan masyarakat, sehingga hukum Islam tidak kaku, tetapi fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal. Adapun contohnya yaitu pada sistem pembayaran mahar pada pernikahan, di beberapa daerah mahar bisa berupa emas, uang, atau bahkan benda tertentu yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Jika tidak ada kesepakatan eksplisit antara kedua belah pihak, maka mahar yang berlaku adalah sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Contohnya di suatu daerah, lazimnya mahar adalah 10 gram emas. Jika seseorang menikah tanpa menyebutkan mahar secara rinci, maka yang berlaku adalah mahar menurut adat tersebut. Adapun contoh yang kedua yaitu ukuran satuan dagang, yang mana dalam perdagangan ukuran atau takaran bisa mengikuti adat lokal. Misalnya di pasar tradisional, satu ikat sayur punya ukuran tertentu yang dikenal umum. Meskipun tidak disebutkan ukurannya secara rinci, itu tetap sah karena mengikuti adat yang berlaku.